Pernikahan ibarat perjalanan panjang yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya pernikahan itu diterpa ujian dan cobaan. Begitu juga dengan perjalanan rumah tangga pasangan selebriti Natalie Holscher dan komedian Sule. 5 bulan menjalani biduk rumah tangga Sule dan Natalie justru dikabarkan retak. Memang mengejutkan. Pasalnya, Sule dan Natalie selama ini mengurai kisah kasih yang bahagia sebagai suami istri. Dan jauh sebelum kabar miring menghampiri kehidupan mereka, sosok Sule sempat mencuri perhatian keluarga Natalie. Diawali dari keinginan Sule menjadikan Natalie sebagai pelabuhan terakhir dari pencarian cintanya, pelan-pelan dibuktikan dengan mendatangi keluarga besar Natalie dan merajut silaturahmi dengan Oma Natalie Holscher. Seperti gayung bersambut, sosok Sule yang humoris dan sangat dewasa itu sekejap mendapat tempat terbaik di hati Oma Natalie. Ya waktu yang ada di Instagram tuh kita ngobrol Pak, yang di rumah kakak saya ngobrol. Itu terakhir ketemu berarti ya? Iya. Kumpul-kumpul. Iya. Karena itu kakak saya yang paling tua, ya kan? Yang pertama, ya istilahnya memperkenalkan diri, ya kan? Itu kan tradisi orang Indonesia. Itulah masing-masing punya cara ya. Kalau saya lihat banyak saya dari figur ya, saya memang senang lihat acara TV ya. Kalau saya sih pandangan sama aja, saya rasa orangnya fun ya, dan dia energik juga. Karya dari berapa tahun yang lalu gue coba ya kan. Orang kalau lihat mukanya, wajahnya itu udah ketawa dulu kan. Belum tahu apa Natalia itu kan udah cukup dewasa dengan umur yang sekarang ini. Dia sudah lebih tahu lah yang terbaik, ya kan. Jadi nggak ada kita dukung apa ya, kita hanya lihat dalamnya kita tahu dan kita kulit keluarnya aja udah bagaimana nanti, whatever lah. Kalau buat saya untuk artinya mereka ada perjalanan yang baik ya, artinya saling mengerti ya kan. Kebetulan sama-sama dunia artis ya, apalagi juga orang yang suka bercanda ya kan. Sama lah, saya juga kan bercanda mulu kerjanya. Itu yang emang ada ada genetik gitulah. Soalnya juga gitu saya lihat kan, orang suka bercanda kan. Kita mah support aja karena kan karena mungkin ayah juga menurut anak-anak juga kan pengen ada lah pendamping itu. Kita mah support aja. Nanti kita akan lihat aja lah ya, nanti kedepannya seperti apa, karena saya juga belum mau menjawab hal apapun. Setelah resmi menikah dengan Sule pada 15 November 2020 lalu, rumah tangga Sule dan Natalie berhiaskan kebahagiaan. Keduanya pun kerap membagikan potret kebersamaan dan kehangatan keluarga mereka lewat sosial media. Namun secara tiba-tiba Natalie mencurahkan isi hatinya di sosial media sembari berurai air mata, seakan menyeratkan dirinya yang tak lagi kuat menjalani rumah tangga bersama Sule. Sontak saja, mendengar curahan hati Natalie, Oma Hetty pun naik pitam dan merasa tersinggung dengan perilaku Sule terhadap cucu kesayangannya itu. Ada urusan pribadi yang saya sebetulnya cuma simple aja lah. Tapi dari perkataan atau dari misalnya tindakan atau ada lisan yang cukup menyakitkan gitu, jadinya memang gak dikasih toleransi. Iya, kalau Natalia dilawan langsung. Kita kan beda, dia nggak bisa menganggap sama kayak dulu, nggak bisa, punya harga diri. Jadi kalian juga biar tahu siapa sih, saya bukan jelekin orang, bukan, cuman saya juga tidak setuju, tidak mau cucu saya digituin, emang sampah, oke? Sebenarnya sudah lama mau buka ini, tapi
kata yang mendampingi saya bilang nanti ada waktu. Oke kan saya keluar saya ketemuin kalian kan. Saya mau di dalam jalan tadi juga bisa, cuma saya nggak bisa orangnya begitu. Nah, sebetulnya nggak begitu penting lah, sebetulnya nggak ada masalah, hal kecil tapi sangat menyinggung perasaannya. Sekarang saya tanya, lo punya laki di rumah tapi lo nggak diajak ngomong masalah karena salah bicara atau tersinggung, lo nggak diajak ngomong, mau nggak? Didiemin. Sangat ironis, baru kawin berapa bulan dengan, bukan saya bagian cucu saya ya, dengan Natalie yang jauh lebih umurnya, dia orang fighter juga ya dalam dunia art. Tapi sekarang karena udah nggak tahan baru. Oh iya, dia bilang sama saya berapa hari yang lalu, Mam saya udah nggak tahan, Mam. Dan saya udah bilang sama Natalia dari malam, Natalia, inilah yang Oma bilang, kebaikan itu adalah segala. Menjadi orang baik maka kebaikan akan ikut kamu terus. Oke? Banyak yang bilang sama saya, ya itu ini begini, saya cuma diam aja, ntar kita whatever lah. Kita lihat saja bagaimana perjalanannya. Oh iyalah, siapa ini mau ngomong sama siapa lagi? Berarti selalu cerita ke Oma ya. Iyalah. Oma ngasih sarannya gimana sih? Kasih saran ke Natalie gimana? Iya bentuk saran dari Cuman Oma. kalau kamu kuat kamu jalanin, enggak sudah. Take it or leave it, betul nggak? Saya juga dengar Sule lagi dihunting, lagi dicari ya. Iya. Tapi saya nggak ada masalah kok itu. Jadi kita nggak ada apa ya, nggak heboh lah. Ya sudah mencoba untuk memperbaiki. Kan saya udah bilang bukan konsumsi publik, ya. Bukan konsumsi publik untuk hal itu. Yang tahu hanya saya, istri saya, dan Entah apa yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga Sule dan Natalie hingga membuat sang Oma pun menelan kekecewaan yang begitu dalam terhadap Sule. Tak sampai hati melihat Natalie larut dalam kesedihan yang mendalam, sang Oma pun menyarankan Natalie pergi meninggalkan kediaman Sule. Pasalnya, menurut pengakuan Natalie kepada sang Oma, sikap Sule tersebut bukan kali ini saja, melainkan pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sang Oma pun pernah secara tegas memberikan peringatan kepada Sule agar tak mengulangi kejadian yang pernah terjadi pada Februari kemarin. Awal ya, tapi kan suasana itu dia bikin sendiri. Oma tapi bener udah keluar dari rumah Oma? Udah nggak di rumah itu? Udah. Dari kapan tuh Oma? 2 hari yang lalu. Atas keinginan kan Natalie sendiri atau Oh Oma iyalah, ngapain lagi? Tapi Kak Sule sempat nahan gitu ya Mas Kak? Sebelum Dia nggak ada waktu malam itu, dia ngobrol sama saya nggak ada kayak gitu. Ya, lebih bagus lah, yang terbaik kita sebagai manusia. Natalia juga ada seorang muslim, dia juga puasa ya. Yang terbaik masing-masing lah, udah cari jalan terbaik ya kan, tidak ada saling bermusuhan, kekeluargaan persaudaraan aja. Saya bilang Natalia gitu, dia nggak, Natalia fine aja. Emang saya nggak pernah dengar, cuman ceritanya seperti itu ya kan. Nih Tasya dulu kan tinggal di situ lama, dengan dia selesai ulangan hujan, dia disuruh sama Natalia nemenin saya di sini. Ya mereka cerita mereka dalam satu rumah. Jadi kan kakaknya sendiri juga pernah dengar gitu ya? Iyalah, Ucapannya seperti apa sih Oma? nggak tahu, tanya sama dia. Tapi curahan hati karena Natalia Saya tahu pun saya nggak buat apa cerita, ngapain tuh, itu masa lalu. Kita maju ke depan. mungkin Kan saya udah bilang, waktu yang pertama kali saya udah bilang, soalnya kamu lakukan sekali lagi, selesai urusan ya inilah. ada nggak ya? Ya nggak ada kali. Ya nggak tahu. Kan saya lagi di Bandung waktu itu. Tak kunjung ada perubahan yang dilihat dalam diri Sule. Keluarga Natalie pun tak lagi banyak berharap. Lantas, benarkah Natalie dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan cerai terhadap Sule? Dan seperti apa juga Sule menanggapi hal itu? Tadi malam dia ngomong, dia bilang, Mam, lawyer kita siapin aja untuk kita cerai. Udah ngomong. tapi kan Natalie kapan Kan sih bisa singkat, tampil? kita memang keluarga ini nggak berbelit-belit. Benar itu saya bilang, istilah itu take it or leave it, ya enggak selesai. Nah, habis
susah habis lebaran ya. Ini sekarang dunia ada bulan baik ya kan. Semua orang kalau mau bertobat pada waktunya lah sekarang, betul kan? Ya mau, ya nggak mau ya urusan lo, betul kan? Saya sebagai keluarga sih ya, kalau memang nggak cocok kenapa mesti diterusin gitu kan? Betul kan? Jadi ambil jalan terbaiknya aja lah. Kalau kan yang merasakan Natalia sendiri. Harapan Natalia buat masa depannya sih lebih jelas daripada nanti dia lanjutin kembali lagi, itu saya rasa lebih baik jangan kembali lagi. Lebih baik dia sekarang bikin kemajuan sendiri, usaha sendiri, dia bisa semua kok. Dia sekarang lagi ya oke lah, maksudnya dalam usahanya lagi oke ya, kenapa enggak ya gitu. Keluarga itu bukan konsumsi publik, ya, bukan konsumsi publik. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa tentang hal ini. Apapun yang terjadi, doakan yang terbaik. Itu aja lah, ya. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa. Namun, di tengah kabar rumah tangga Sule dan Natalie Holscher sedang menjadi sorotan publik, terselip kabar bahagia yang kini tengah dirasakan oleh Sule dan Natalie Holscher. Sule pun mengaku jika dirinya mendapatkan kabar bahagia tersebut langsung dari Natalie Holscher. Lalu, benarkah sang oma dari Natalie Holscher yang mengetahui jika cucunya tengah hamil dapat menjadikan momen untuk bersatunya kembali sang cucu ke pelukan Sule? Berikut pernyataan dari sang oma Natalie Holscher. Bentar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat semuanya ya atas pemberitaan yang sangat luar biasa. Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar, ya. Saya tetap berusaha. Kronologis dari awal, ketika kejadian pertama ada sesuatu hal, itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah itu. Ketika dia pamit dari rumah kita duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu kenapa harus pamit dulu dan yang lain-lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi lah ya, emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi, terus terjadilah pemberitaan yang begitu hebatnya lah ya gitu. Artinya di sini juga saya juga bukan berarti diam dan tidak mau diwawancara, mohon maaf buat semuanya. Tapi saya juga banyak beban di sini ya, banyak bebannya ketika pemberitaan ini muncul. Saya harus mengklarifikasi dan ngasih tahu kepada keluarga saya, anak-anak saya juga nonton, terus saudara-saudara saya, teman-teman saya, sampai Kang Diki Chandra telepon saya dan yang lain-lain. Dan saya mencoba untuk meredam hal itu. Jadi makanya saya nggak terlalu banyak berbicara di media. Masalah kehamilan dia juga kasih tahu sama saya dan kita masih komunikasi. Yang jelas kita komunikasi masih lancar. Doakan aja yang terbaik. Yang terbaik komunikasi saya lancar sampai masalah ini ya beres lah ya. Pengennya yang terbaik lah gitu. Kalau saya serah fine-fine aja. Buat saya tanda tanya. Kalau memang itu benar ya syukur. Ya artinya yang kemarin terjadi dia keguguran, nanti ada lagi, ya kan? Ya kita masa menolak rencana Tuhan, nggak boleh dong, ya kan? Mungkin ini dari awal dari pertemuan menjadi baik lagi juga saya nggak tahu, ya kan?